Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat tidak hanya menjatuhkan satu, tetapi dua bom nuklir di Jepang. Meskipun bom itu relatif lemah dibandingkan dengan senjata nuklir modern, bom ini menyebabkan kerusakan parah di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan setelah 75 tahun berlalu, pasti sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah kota Hiroshima dan Nagasaki masih radioaktif? Check this out. Kekuatan dan energi dari bom nuklir berasal dari pemisahan atom, biasanya uranium dan plutonium. Bagian yang terpisah ini dikenal sebagai produk fisi yang tersisa setelah reaksi berantai nuklir. Produk limbah ini sangat radioaktif dan tingkat bahayanya itu bisa bervariasi, dari membunuh dalam hitungan jam sampai meningkatkan resiko kanker selama beberapa dekade. Untungnya semakin radioaktif sesuatu, semakin pendek dia tinggal di suatu tempat. Artinya, versi yang sangat mematikan hanya akan bersifat radioaktif selama beberapa jam sampai beberapa minggu. Versi yang kurang aktif akan bertahan selama bertahun-tahun. Beberapa unsur seperti plutonium memiliki waktu 25.000 tahun atau lebih. Meskipun paparan radiasi jenis ini tidak akan langsung membunuh kalian, paparan jangka panjang yang kronis bisa meningkatkan resiko kanker dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Resiko radiasi yang dihadapi warga sipil yang tinggal di kota Jepang ini ada dua. Ancaman terbesar berasal dari apa yang dikenal sebagai radiasi cepat. Radiasi langsung adalah neutron berenergi tinggi dan sinar gamma yang terjadi segera setelah ledakan nuklir. Radiasi ini berumur sangat pendek dan hanya terjadi selama kilasan cahaya terang awal yang mengikuti ledakan nuklir. Untuk menerima dosis radiasi yang mematikan ini, seseorang harus berada sangat dekat dalam jarak 3,2 km dari titik ledakan bom. Tapi pada jarak ini, puing-puing yang berterbangan, bangunan yang runtuh atau ledakan itu sendiri bisa membunuh korban daripada radiasi yang langsung itu. Meski begitu, diperkirakan 20% kematian dari Hiroshima dan Nagasaki adalah akibat radiasi langsung. Ketika kebanyakan orang memikirkan ledakan nuklir dan radiasi, kemungkinan besar mereka memikirkan limbah radiasi sekunder. Ada dua cara radiasi residual bisa terjadi. Jenis pertama disebabkan oleh neutron berenergi tinggi yang dipancarkan selama ledakan awal. Neutron dikenal karena kemampuannya membuat unsur lain menjadi radioaktif. Selama fase radiasi langsung, neutron berenergi tinggi bisa mengenai inti atom lain dan menjadikannya radioaktif sementara. Untungnya, radioaktivitas jenis ini berumur sangat pendek dan hanya menimbulkan resiko di dekat pusat ledakan. Cara kedua sisa radiasi terjadi adalah melalui aborsi. Ketika sebuah bom nuklir meledak, bola api dibuat yang mengandung sebagian besar produk fisi radioaktif dan bahan bakar nuklir yang tidak bereaksi. Bola api inilah yang membentuk kepala awan jamur ikonik yang bisa dilihat selama ledakan. Bentuk dari bola api ini menjadi faktor penentu resiko terjadinya aborsi. Bom yang diledakkan di dekat atau di tanah memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan radioaktif daripada bom yang diledakkan di udara. Jika sebuah bom meledak di udara, bola api radioaktif yang panas bergerak tinggi ke stratosfer dengan cepat, biasanya dalam hitungan menit. Awan yang terkena bola api panas itu kemudian mulai mendingin dan mulai terlihat seperti awan biasa. Ya, walaupun bentuknya tidak beraturan, tapi kalian harus tahu itu masih radioaktif. Angin yang bertiup akan meniupkan awan-awan ini ke wilayah yang luas. Sisa panas dan cahaya partikel akan tetap berada di atmosfer selama beberapa minggu. Kemudian partikel itu akan mulai jatuh dan kembali ke bumi. Untuk saat ini, partikel radioaktif telah tersebar dan larut dalam ribuan kilometer persegi dengan unsur radioaktif yang paling berbahaya sudah tidak aktif. Resiko kesehatan yang disebabkan oleh aborsi tidak bisa dihindari dan umumnya tidak bisa dibedakan dari radiasi tingkat rendah yang diterima oleh semua masyarakat. Bom nuklir yang diledakkan atau di dekat daratan menghadirkan cerita yang sangat berbeda. Bola api yang dihasilkan dari ledakan itu akan mengambil puing-puing dan tanah dalam jumlah besar ke dalam awan jamurnya. Puing-puing dan tanah itu akan bercampur dengan unsur radioaktif yang akan menjadikan mereka juga radioaktif.
Partikel radioaktif yang seharusnya tersebar di udara kini melekat pada puing-puing dan tanah dan menyebar kemana-mana, di mana mereka bisa dilihat melalui mikroskop dan bahkan dengan mata telanjang. Karena unsur radioaktif ini berat, mereka akan jatuh dari awan dalam beberapa jam. Ledakan seperti ini menyebabkan kehancuran yang kita kaitkan dengan uji coba nuklir, yaitu area tanah yang luas menjadi radioaktif dan menjadi bahaya dalam jangka pendek bagi masyarakat di area itu, serta menyebabkan masalah polusi untuk jangka panjang. Kedua bom yang dijatuhkan di Jepang meledak sangat tinggi di udara, sehingga bola api radioaktif tidak menyentuh tanah. Ini mengurangi efek radioaktif secara dramatis. Tapi Amerika Serikat melakukan ini dengan pertimbangan karena ketinggian ledakan bom adalah ketinggian yang ideal untuk memaksimalkan kehancuran bangunan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Untuk saat ini, tingkat radiasi di Hiroshima dan Nagasaki sesuai dengan radiasi rata-rata dunia, yaitu sekitar 0,87 msv. Jadi jawaban dari pertanyaan, apakah Hiroshima dan Nagasaki masih radioaktif sampai saat ini? Jawabannya adalah tidak. Mereka telah aman. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.